Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Rekomendasi dan Teknologi Web. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai rancangan sistem rekomendasi berbasis web. Fokus utama yang kami bahas merujuk pada chapter 7, yaitu mengenai evaluasi recommender system. Next. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu. Di tim ini ada saya, Dian Fadila Cantika, lalu rekan saya, Pramudita Ahmad, Muhammad Asfah Waiza, Muhammad Nafis Rafka, dan Hamzah Fadila. Untuk memberikan gambaran, berikut ini adalah poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama, dimulai dengan pendahuluan. Kedua, landasan teori. Ketiga, beyond akurasi. Keempat, analisis sistem. Kelima, rancangan sistem. Dan terakhir, antarmuka atau mock-up aplikasi. Kemudian ditutup dengan kesimpulan dan saran. Langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu pendahuluan. Sebuah sistem rekomendasi sebenarnya tidak hanya dinilai dari seberapa rumit algoritmanya, melainkan dari seberapa tepat hasil rekomendasi tersebut bagi penggunanya. Seringkali, sistem terlihat bagus saat pengujian internal, namun kurang relevan ketika dihadapkan pada kebutuhan pengguna yang nyata. Oleh karena itu, berdasarkan literatur dari Agarwal, evaluasi sistem rekomendasi ini harus seimbang dan mencakup dua aspek penting, yaitu akurasi dan kualitas. Berdasarkan latar belakang tersebut, proyek kami ini berfokus untuk menjawab 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, yaitu bagaimana merancang sistem web yang memiliki modul evaluasi dengan metrik ganda. Kedua, bagaimana mengimplementasikan paradigma pengujian secara offline, khususnya menggunakan metode holdout dan cross-validation. Serta, bagaimana merancang dashboard komparatif untuk membandingkan kinerja antar algoritma secara visual. Sekian bagian pendahuluan dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke landasan teori yang akan dibawakan oleh Pramudita Ahmad. Kepada Pramudita, dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam landasan teori. Kita masuk terlebih dahulu dari 3 paradigma evaluasi utama. Yang pertama ada user studies. Tujuannya itu untuk mengumpulkan subjek uji untuk berinteraksi secara langsung dan aktif dengan sistem. Nah, ini memiliki kelebihan, kita langsung mendapatkan umpan balik kualitatif secara mendalam. Dan memiliki kekurangannya itu, biayanya sangat tinggi dan rawan terjadi bias pengamatan dan subjek tahu sedang diuji. Yang kedua ada A/B testing, yaitu menerapkan pengujian secara live dengan cara membagikan kelompok pengguna nyata di dalam platform. Nah, kelebihannya ini paling akurat dan mengukur kompetisi secara aktual. Dan memiliki kekurangan, resiko reputasi bisnis jika performa buruk dan buta audiens yang sangat masif. Yang ketiga, ada offline evaluation. Ini menguji kinerja menggunakan sekumpulan riwayat historis seperti dataset pemberian rating. Memiliki kelebihannya itu, biayanya sangat murah, cepat, dan tanpa risiko kepada end user yang sangat aktif. Dan ini sangat direkomendasikan untuk uji iteratif. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam metrik pengujian dari akurasi algoritma. Yang pertama ada prediksi rating. Di sini mengukur seberapa presisi nilai prediksi yang dihasilkan oleh sistem berbanding dengan nilai aktual pengguna. Nah, metrik yang digunakannya itu ada akar rata-rata kuadrat atau RMSE, ada MAE, rata-rata galata absolut, dan RMSE dan NM-MAE. Yang kedua ada evaluasi rating. Nah, ini menguji kualitas daftar yang sudah diurutkan secara sistem dengan menayangkan top key items kepada user. Metrik yang digunakannya ada normal discounted, precision key, sperm, and candle. Yang ketiga, ada kurva ROC dan AUC. Ini bentuk visualisasi interaktif perbandingan atau trade-off pada sistem. Dengan tujuan menganalisis keseimbangan antara memprediksi relevansi positif berbanding peluang dengan salah menebak atau false positive rate. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya ada dimensi evaluasi atau beyond akurasi. Nah, ini metrik mutakhir yang menuntut tidak secara akurat, melainkan fungsionalitas yang direkomendasikannya lebih luas. Yang pertama itu, cakupan item atau coverage. Ini mengukur presentasi keseluruhan persediaan katalog khusus yang dapat berhasil direkomendasikan kepada pengguna melalui sistem algoritmanya. Yang kedua, ada novelty atau sifat kebaruan.
Nah, ini potensi sistem menyoroti konten spesifik yang belum dikenal sama sekali oleh user sebelumnya, menggunakan popularitas biasanya. Yang ketiga, ada kelanjutan bermanfaat atau serendipity. Ini terciptanya momen penemuan menarik, item tersebut direkomendasikan secara tidak terduga, gitu, tapi benar-benar pengguna menyukainya. Gitu. Yang keempat, ada keberagaman atau diversity. Nah, ini tingkat ragam jenis atau kategori atau konten dalam satu paket rekomendasi untuk mencegah terciptanya zona kebosanan atau filter bubble. Oke, selanjutnya masuk ke analisis kebutuhan sistem terpadu. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Yang pertama, pengelolaan katalog dan manajemen user. Lalu yang kedua ada pemberian rating skala 1-5 dan daftar rekomendasi. Lalu yang ketiga ada pemilihan algoritma komparatif untuk diuji. Dan yang keempat ada konfigurasi metode evaluasi holdout atau cross-file. Dan yang terakhir ada visualisasi panel dashboard berbasis metrik komprehensif. Lalu selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada performa, yaitu halaman memuat dalam kurang dari 3 detik dan proses uji selesai kurang dari 60 detik atau skala ringan. Lalu yang kedua ada keamanan, yaitu proteksi autentifikasi JWT pada area panel administrator evaluasi. Dan yang terakhir ada usability, yaitu fleksibel diakses pada platform desktop dan mobile browser. Selanjutnya ada alur interaksi use case diagram. Yang pertama ada aktor pengguna atau user, yaitu melihat kategori materi edukasi, mengirimkan rating preferensi eksplisit, dan berhak mendapatkan daftar rekomendasi. Dan yang kedua ada aktor administrator, memegang akses absolut ke modul teknis, sistem pengujian, algoritma, mengkonfigurasi dataset dasar, dan mengunduh laporan. Dan yang terakhir ada integrasi aktor dan sistem. Modul dibangun berbasis interaksi, di mana setiap aktivitas pengguna dikonversikan menjadi data historis bagi administrator. Oke, next. Selanjutnya alur proses activity diagram evaluasi. Yang pertama ada autentifikasi, yaitu login portal khusus admin. Lalu yang kedua ada set konfigurasi, yaitu memilih dataset target dan menentukan algoritma perbandingan. Yang ketiga ada partisi evaluasi. Sistem memilah persentase data otomatis menjadi train atau tes berdasarkan metode. Yang keempat ada training dan validasi. Engine mengeksekusi model pada training set. Dan yang kelima ada metrik dan hasil, yaitu memprediksi pada test set, menghitung RMSE, dan lain-lain, serta mencetak diagram. Next. Dilanjut oleh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknis yang mendasari dari sistem ini. Untuk memastikan sistem ini modular dan mudah dikelola, kami mengimplementasikannya menjadi arsitektur 3-tier atau arsitektur 3 lapis. Yang pertama, pada presentation layer, kami menggunakan React.js. Di sini terdapat dua termuka utama. Satu untuk pengguna dalam mencari khusus, dan satu lagi untuk dashboard khusus administrator buat mantau metrik evaluasi. Yang kedua, jantung dari sistem ini ada pada application layer. Kami membaginya menjadi dua engine. Yang pertama, recommendation engine yang akan bertanggung jawab menjalankan algoritma seperti collaborative filtering dan matrix factorization. Dan yang kedua, evaluation engine yang berbasis Python. Pada lapisan ini yang menerjemahkan teori pada chapter 7 untuk menghitung RMSI, MAE, hingga visual RC curve secara real time. Terakhir, pada data layer, kami menggunakan MySQL untuk memastikan penyimpanan data rating dan log evaluasi tersimpan secara struktur dan aman. Lalu ERD, Entity Relationship. Kita lihat bagaimana data-data tersebut saling berhubung melalui Entity Relationship diagram atau ERD. Fokus utama sistem rekomendasi ada pada tabel relasi antara tabel user dan tabel course. Hubungan ini jembatani oleh tabel ratings. Disinilah matrik preferensi pengguna disimpan yang kemudian menjadi bahan mentah bagi algoritma untuk memberikan rekomendasi. Yang membedakan ERD kami dengan sistem web biasa adalah pada entitas eval session dan eval result.
Tabel evaluation akan mencatat setiap kali admin melakukan pengujian, termasuk pada algoritma apa yang akan diuji dan bagaimana rasio data yang digunakan. Contohnya 50 banding 25 banding 25. Dan kemudian hasil dipecah pada tabel eval result yang menyimpan nilai presisi dari setiap metrik. Struktur ini memungkinkan kita untuk melakukan historical comparison, yaitu membandingkan performa algoritma hari ini dengan hasil pengujian yang sudah-sudah. Lalu flowchart proses evaluasi. Di sebelah kanan kalian bisa lihat ada flowchart proses evaluasi. Proses ini sangat krusial karena menetapkan protokol pencegahan overfitting. Data rating tidak akan langsung dihitung, melainkan dipartisi terlebih dahulu menjadi training set dan test set. Model dilatih pada data latih, kemudian diuji pada data uji yang tidak terlihat. Hasil selisih atau deviasi itulah yang kemudian akan dikonversi menjadi RMSI, MAI, dan NDCG yang akan muncul nanti di dashboard admin. Lalu juga penerapan alur yang ketat ini kami adopsi dari standar Netflix Price Protocol untuk memastikan hasil evaluasi yang kami sajikan bersifat objektif dan tidak bias. Berikutnya memasuki pembahasan mengenai mockup desain antarmuka visual. Yang pertama ada halaman beranda portal. Halaman ini rapi yang langsung menawarkan blok rekomendasi terpersonalisasi untuk memanjakan preferensi individual pengguna. Kedua ada konfigurasi administrator. Panel ini merupakan fitur untuk mengontrol rentang persentase data holdout dan centang pemilihan metrik matriks komparatif. Yang terakhir ada rancangan dashboard hasil. Ini merupakan dashboard yang menampilkan rendering dari plating kurva ROC interaktif yang bersanding dengan laporan tebal akurasi yang siap ekspor. Next. Kemudian memasuki kesimpulan akhir dan saran. Untuk kesimpulan proyek, yang pertama ada integrasi evaluasi offline yang sukses diselaraskan dengan kaidah teoritis dari referensi utama. Kemudian ada pengadopsian metrik Bayesian accuracy yang membantu pemahaman atas kepuasan subjektif pengguna. Yang terakhir ada penerapan isolasi partisi data yang dikontrol untuk mencegah cacat algoritma overfitting. Kemudian ada saran pengembangan juga. Yang pertama ada ekspansi A atau B testing yang sangat krusial untuk mengukur respon aktual pada tahap produksi. Yang kedua ada temporal evaluation yang mengadopsi evaluasi waktu seiring perubahan selera rating pengguna. Yang terakhir ada bandit algoritma menerapkan evaluasi dinamis eksplorasi sistematis atau MAB. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, itu tadi kesimpulan dan saran dari proyek kelompok 4 ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.